mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985. Ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami? Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Access to public, semua orang harusnya bisa mengakses yang namanya skripsi. Tetapi kalau kemudian khawatir ada apa-apa dengan skripsi tersebut yang kemudian akan dianggap mengungkap rahasia besar memang, ya tentu kita akan bertanya, kok UGM begitu caranya? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985. Sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami, kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu, kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami? Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita harus fair ya. Tidak boleh prejudice terlalu berlebihan. Tetap kita memberikan sebuah ruang bahwa UGM lah yang benar, Roy Suryo lah yang salah, Bareskrim lah yang benar, Roy Suryo dan kawan-kawan lah yang salah. Jadi walaupun dalam pikiran saya lebih melihat Roy Suryo yang benar karena saya melihat presentasi dia dan lain sebagainya, tetapi tetap kita harus mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh UGM. Jadi tadi sepertinya Wakil Rektor 1 ya, Universitas Gadjah Mada
Kalau tidak salah ya, ini Profesor Wening itu ya, atau ini Jubir? Oh enggak, deng. Ini Profesor Wening. Tapi correct me if I'm wrong ya. Jadi sobat era sekalian, dia mengatakan ya UGM itu ya dasarnya adalah bukan interpretasi tapi data yang kami punya. Nah ini yang kemudian sebenarnya kan yang diminta transparansi dari UGM. Kalau memang berdasarkan data, kenapa kok rasanya ya seperti keberatan memberikan data? Dan this is the question gitu ya. Sampai kemudian skripsi saja perlu dilindungi. Padahal skripsi itu ya sesuatu yang mestinya ya access to public. Semua orang harusnya bisa mengakses yang namanya skripsi. Tetapi kalau kemudian khawatir ada apa-apa dengan skripsi tersebut yang kemudian akan dianggap mengungkap rahasia besar memang. Ya tentu kita akan bertanya, kok UGM begitu caranya? Ngomong berdasarkan data tetapi at the same time berusaha melindungi berkas-berkas Jokowi. Karena terus terang sobat era sekalian, sepertinya kebobolan di press conference Dirtipidum. Kan di press conference Dirtipidum itu terlihat tuh pernah di-spill oleh Rizwan Sianipar, ternyata yang dilingkari adalah sarjana muda. Nanti ambil ya datanya ya. Kemudian SKS-nya 122 cuma. Begitu disuruh nambah untuk kelengkapan sarjana, kok jadi 88, jadi 210, too much. KKN dibilang tahun 83, tapi kemudian dikoreksi tahun 85. Pembimbing skripsi Kasmujo awalnya. Kemudian menjadi Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang di dalam ucapan terima kasih prakata masih belum bergelar profesor misalnya. Tanda tangan Ahmad Sumitro di skripsi agak berbeda dengan yang dikeluarkan oleh putri beliau namanya Aida Granbury yang sekarang bermukim di Australia. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, please, ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Apalagi sobat era sekalian sudah menjatuhkan pilihan tidak percaya sama UGM for this case, in this case, untuk kasus ini. Tetapi dalam hal lain ya, tentu Gajah Mada adalah universitas yang salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya sebagai alumnus Universitas Gajah Mada angkatan tahun 89 dan lulus 94 serta wisuda 95 itu ya berbangga hati tetap pernah menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ketika di sana, dan pada waktu itu Anies Baswedan yang menjadi ketua Senat Mahasiswa tingkat universitasnya. Tapi sekali lagi kenapa ya yang menjadi masalah ya kan? Ini ada Rizwan Hasiholan Sianipar ya. Peperangan baru Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata mengingat form registrasi Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS wajib dan pilihan hanya 122 SKS. Nah ini kan data ya kan? Apakah data ini didinai oleh UGM? Kan so far tidak kan? Kecuali UGM mendinai data ini. Bukan. Dia terdaftar sarjana muda. Ketika pada tanggal 18 Juli 1980 konon katanya ada pengumuman kelulusan yang diterima di program Perintis 1. Kan waktu itu ada program Perintis 1, 2 dan 3 ya. Itu UGM termasuk program Perintis 1. Katanya Joko Widodo masuk di Fakultas Kehutanan. Tetapi begitu mau dicek nggak ada KR-nya. Harian Kedaulatan Rakyatnya nggak ada. Sehingga apa yang tertera di Dirtipidum ya orang menganggapnya hoax saja. Karena itu bisa direproduksi yang ditampilkan digitalnya. Lalu kalau memang asli kenapa fotokopian yang ditampilkan dalam slide presentation dari Dirtipidum? Kan kita masa dipaksa untuk percaya, tetapi at the same time kemudian ada irasionalitasnya. Jadi please ya,
my younger brother Andi Sandi ya, yang bertindak sebagai sekretaris UGM, ya please, or my younger brother Ari Sujito ya. Jadi mereka adik-adik angkatan saya, walaupun saya tahu sekarang mereka sangat senior ya. Jadi kita kutu kupret, mereka adalah pejabat-pejabat kampus UGM. Tetapi please be honest ya, jujurlah. Nah, kita tidak tahu. Tentu mereka berkepentingan untuk melindungi Jokowi, karena memang di Pilpres 2014 UGM lah yang membackup Jokowi habis-habisan, terbukti dengan turunnya sang rektor Pratikno dalam gelanggang dan kemudian berbuah dengan jabatan sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sempat saya 4 bulan didapuk sebagai staf khusus, tapi kemudian akhirnya berhenti, mengundurkan diri, dan juga ketika kelihatannya Pratikno juga tidak menginginkan saya lanjut karena kita tidak punya chemistry-nya, karena saya ingin menjadi orang bebas mengkritik, dan tidak tahan juga saya ternyata bekerja kantoran ya, pagi kemudian malam baru pulang dan lain sebagainya seperti robot. Jadi kita tahu diri lah. Saya mengundurkan diri hanya 4 bulan saja, apalagi dalam perjalanan ketika mengundurkan diri itu saya kemudian diangkat sebagai komisaris utama di sebuah BUMN dan tidak ada rangkap jabatan, no rangkap jabatan ya. Itu one thing for sure. Makanya kalau saya ngomong tentang rangkap jabatan, saya kira saya masih legitimate lah untuk ngomong seperti itu, karena saya tidak rangkap jabatan, tidak greedy lah. Ya, hanya memilih 1 jabatan saja, dan itu dilakoni selama 5 tahun di 2 tempat. Jadi saudara sekalian, sekali lagi memang saya ingin percaya dengan UGM. Masa sih UGM berbohong? Itu kan my common sense dan common people juga ya, akan bilang begitu. Masa sih UGM berbohong? Rasanya nggak mungkin lah. Pasti Roy Suryo ini yang brengsek. Pasti Dr. Tifa ini yang sakit hati karena nggak kebagian. Pasti Rismon ini yang cari-cari panggung dan lain sebagainya. Saya ingin ngomong begitu. Dan kemudian percaya kepada institusi UGM. UGM pasti ngomong sebenar-sebenarnya. Tapi maafkanlah saya UGM, alma mater saya, for this time ya, for the time being, saya belum percaya. Saya belum bisa percaya dengan pernyataan UGM soal keaslian ijazah Jokowi. Kalau dia mengatakan misalnya bahwa ijazah Jokowi itu adalah sesuai dengan data yang kami punya, ya bisa jadi tricky. Data yang mereka punya adalah sarjana muda, ya sudah sarjana muda. Kan begitu teorinya. Dan kalau misalnya untuk sarjana muda ada datanya, ya kita tidak bisa mengelak. Tapi yang kan kita persoalkan adalah yang diakui Jokowi dia adalah lulusan S1 insinyur. Bahkan ketika Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis dan Rizal Fadila menghadap Jokowi, ada terbesit omongan begini. Cuma ijazah S1 aja ributnya minta ampun. Kurang lebih begitulah. Padahal kan sekarang ini kan orang memalsukan S2, S3 kan nggak ketulungan. Bukan itu bro, bukan S1, S2, S3. Tetapi soal kejujuran, soal good governance dan clean government. Jadi kalau bukan soal cuma S1. Kok cuma? Ijazah S1 UGM tuh worth it bro. Rata-rata pejabat, pengusaha, orang sukses itu minimal berbekal S1. Jarang sekali yang cuma tamat SMA. Kecuali yang dulu ya. Konglomerat zaman dulu ya tamatnya cuma tamat SD, kadang-kadang gak sekolah. Tetapi kemudian bisa menjadi orang besar seperti Lim Sio Leong. Kemudian kalau tidak salah Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Tidak memiliki pendidikan formal yang baik. Tapi jangan lupa Bung Karno seorang insinyur. Ya. Habibie seorang profesor doktor. Abdurrahman Wahid, I don't know exactly. Kayak Haji Abdurrahman Wahid itu doktor atau apa ya? Atau S2 sepertinya. Karena dia tamatan Sorbonne, Prancis juga. Dan saya tidak tahu apakah Al-Azhar juga. Jadi minimal S1 atau S2 atau S3. Ya, minimal S2 lah. Kemudian Pak Harto ya kita tahu Letnan Jenderal atau Jenderal kemudian.
Dan itulah yang kita harus pahami, Sobat Era sekalian, bahwa mereka-mereka ini bukan orang sembarangan yang menjadi presiden terdahulu. Jadi kalau misalnya ada presiden yang menjabat 10 tahun dan ijazahnya abal-abal, ya tentu kita agak sedih juga. Karena itu UGM harus sejujur-jujurnya. Saya ingin percaya dengan UGM, tetapi belum bisa diyakinkan 100%. Karena itu please buka forum yang terbuka di mana orang bisa berdebat sesuai dengan tradisi akademik. Jadi kalau misalnya UGM bicara, wah jangan libatkan kami dalam politik. Ini bukan politik bro. Ini adalah sebuah pencarian kebenaran. Ya, yang kita kritik adalah tentu orang yang penting di Republik ini. Masa kita mengkritik orang gak jelas, tetangga misalnya yang kita duga ijazahnya palsu. Kita cemburu nih, tetangganya baru beli mobil mewah, wah ini pasti ijazahnya palsu. Bukan begitu bro. Kita bicara mengenai tentang orang nomor 1 di Republik Indonesia ini yang sudah meninggalkan legacy, entah itu baik atau buruk, selama 10 tahun. Dan kita semua menikmatinya atau merasakan dampak negatifnya, kan tergantung. Sebagian dari kita nikmat, tapi sebagian dari kita justru menderita selama 10 tahun terakhir. Kita harus lihat hal-hal yang sifatnya fundamental ekonomi kita. Apakah lebih baik ataukah justru jauh lebih buruk? Tidak hanya fundamental ekonomi tapi juga kondisi sosial politik yang ada. Jadi my UGM ya, you are my alma mater. Tetapi ingin sekali saya mempercaya Anda, tapi saya belum teryakinkan 100% ya kan. Seperti lagunya siapa itu ya? Aku takkan berpaling, na 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 na, ke na 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 untukmu. Jadi belum teryakinkan 100%. Oke, apakah Anda teryakinkan dengan UGM? Coba kita bikin polling misalnya. Sampai sejauh ini ya, setelah mendengar oke, coba kita mainkan ya. Jadi Anda harus menjawab secara lebih benar ya, secara lebih baik, secara jangan tanggung-tanggung untuk percaya atau tidak percaya ya. Sejauh ini setelah UGM bersikukuh Jokowi lulusan sejauh ini setelah UGM bersikukuh Jokowi lulusan kampus biru ya. Kampus biru itu adalah kampus UGM ya, julukannya Cintaku di Kampus Biru Ashadi Siregar. Sejauh ini setelah UGM bersikukuh Jokowi lulusan kampus biru, apakah Anda sudah bagaimana sikap Anda? Bagaimana sikap Anda tentang ijazah Jokowi, ya kan? Ijazah Jokowi asli, B, ijazah Jokowi palsu. Dua saja. Sejauh ini setelah UGM bersikukuh Jokowi lulusan kampus biru, bagaimana sikap Anda tentang ijazah Jokowi? A, ijazah Jokowi asli, B, ijazah Jokowi palsu. Jadi kita tetap ingin bertanya lagi kepada Sobat Era sekalian, apakah mereka sudah teryakinkan seperti, dan bukan seperti Rio Febrian ya, yang tak teryakinkan ya. Sesungguhnya na 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 na, sesungguhnya cintamu hanya untuk diriku, aku na 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 na. Itulah lagu ya gitu ya. Oke, coba kita bacakan ya. Kalamululo alhamdulillahirabbil alamin. Ijazah goib. Sekarang bohong lagi, bilang rakyat biasa tapi bisa ngatur polisi untuk periksa di Solo. Ini masalah kejujuran, bukan masalah kebencian, politik atau sara. Jangan dikait-kaitkan. Manusia beradab wajib menegakkan nilai kejujuran. Ya itulah.
Apa motif Jokowi untuk palsukan ijazahnya? This is the question. Jadi saya diceritakan Roy Suryo, teman dia mengingatkan, Mbok ya jangan begitu toh mas, kurang lebih ya, saya nggak usah lah pakai ijazah itu S1. Ya tapi kan nggak keren, nah itu gitu ya. Artinya it could be possible dia tidak S1 sesungguhnya, tapi kalau melamar wali kota cuman berbekal D3 kan gak keren banget begitu. Bahkan sekarang ini wah menjadi ketua umum Golkar jadi ditambahin gelarnya kan doktor. Walaupun kemudian kontroversial akhirnya. Kemudian kenapa tidak UGM yang dilaporkan? Kan yang mengeluarkan dan menyatakan asli UGM. Mohon jawabannya Bang. Sobat era sekalian, it is a choice, pilihan. Jadi bisa UGM yang dilaporkan, bisa Jokowi. Tetapi kalau kita bicara mengenai yang namanya pertanggungjawaban pidana itu sifatnya pribadi, perseorangan. Kalau kita misalnya mendakwa UGM, misalnya dilaporkan melakukan tindak pidana, maka kita nanti akan tanya, UGM-nya siapa? Ya kan? Rektor kah? Mungkin saja rektor nggak tahu menahu. Jadi dia bukan orang yang sesungguhnya. Kecuali kita tahu ada oknum UGM yang memalsukan. Dekan kehutanan. Jadi mereka bisa jadi orang-orang yang apa istilahnya? Orang-orang yang turut melakukan tindak pidana. Nah, tindak pidana sesungguhnya yang kausa primanya dilakukan oleh seseorang. Misal ini saya bicara tentang skenario ya, bicara tentang sebuah skenario pidana. Begini bro, biar kita pemahaman. Tindak pidana ini terjadi apa? Misalnya ya, kan harusnya memang yang melakukan tindak pidananya Jokowi. Ini saya kasih contoh lah ya, ini contoh ini. J lah, yang melakukan tindak pidananya J. Karena J pengen melamar untuk jabatan publik. Gitu ya. Kalau misalnya benar. Lalu UGM itu membenarkan mensertifikasi karena ada hal yang terkait dengan relasi kekuasaan. Jadi dia turut. Bukan dia penyebab utamanya. Paham ya? Jadi dia bukan orang yang menjadi intellectual dadernya, ya istilahnya ya. Jadi otaknya bukan, dia hanya pak turut aja, cuman bu turut aja, hanya ikut-ikutan. Karena itu mereka bisa dipidanakan sebagai turut melakukan tindak pidana, bukan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang utama sebagai otaknya atau dalangnya, bukan. Tetapi kan itu kita bicara kalau perspektifnya pidana. Sekarang ini kita tidak bicara perspektif pidana. Saya nggak suka. Saya bicara tentang perspektif pembuktian. Apakah ijazah ini palsu atau tidak, asli atau tidak. Dan tidak UGM belum berhasil meyakinkan alumninya yang bernama Refli Harun untuk percaya ucapan UGM. Itu masalahnya. Kalau Bareskrim sudahlah, nggak usah dihitung for the time being ya. Karena kita tidak bisa melihat ada independensi di sana. Dalam proses hukum yang kita tahu telanjang sekali. Kita sodorkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 udah jelas itu menyimpang semua. Kita sodorkan undang-undang perlindungan saksi dan korban pasal 10 udah menyimpang semua. Kita sodorkan Perma nomor 1 1956 menyimpang semua. Jadi kita sodorkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi menyimpang semua. Jadi kita nggak bisa rely on for the time being law enforcer. Karena itu saya tidak mau melihat ini dalam perspektif pidana. Saya hanya mau melihat perspektif administrasi negara saja. Apakah ijazah ini asli atau tidak? Kan itu saja sesungguhnya. Tetapi sayangnya memang Pengadilan Negeri Solo tidak mau mengambil resiko dalam tanda kutip untuk take over agar ada titik terang terhadap kasus ini. Itu masalahnya bro. Paham ya? Masalahnya di sana. Tidak berani mengambil resiko karena tadi
terhegemoni. Jadi relasi kekuasaan antara Pengadilan Negeri Surakarta dan Jokowi masih besar. Mereka masih terhegemoni. Mereka masih underdog, mereka underbow, mereka masih khawatir, mereka masih takut dan lain sebagainya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Orang udah capek-capek bernegosiasi. Kalau dari awal pengadilan merasa tidak berwenang menyelesaikan kasus itu, ya sudah ngomong aja. Ngapain dia nyuruh orang bermediasi dan lain sebagainya. Padahal dia memberikan a green light, ya santai. Kalau mediasinya gagal kami juga akan tolak kok. Susah kan jadinya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan lagi komentar sobat RH sekalian. Oknum Rektorat UGM sekolahnya tinggi-tinggi cuman jadi germul ya. JKW bukan anak presiden, bukan anak menteri, cuma orang kampung dia. Oke, maksudnya apa nggak jelas ini. Saya rakyat biasa, bukan juga seorang sarjana, tapi untuk ijazah Pak Jokowi ini kok saya benar-benar tidak percaya kalau lulusan S1, apalagi UGM, sekelas lulusan UGM mosok bahasa Inggris belepotan. Nah itu nggak bisa juga. Karena ada anekdot di antara anak UGM. Anak UGM itu tidak bisa 3 hal, bahasa Inggris, pasang dasi dan nyetir, ya kan? Tapi itu tidak berlaku buat Anies Baswedan at that time, ya, when he was a student, ya. Oke. Ijazah asli tapi palsu, sen kiri belok kanan, sudah tapi belum 11.000 triliun SMK 6.000 unit, ya. Kemudian ciri khas menjilat meski terbukti ribuan kali tuannya berbohong, mereka menutupi melindungi demi hal-hal yang tak abadi, ya. Sebagai contoh adalah fenomena Kasmujo. Udah jelas kan? Kasmujo itu seperti menelanjangi Jokowi. 2017 mengatakan, saya ingat betul. Ya, bolak-balik dulu. Galak kali, galak sekali Pak Kasmujo ini. Tapi saya berterima kasih kepada Bapak. Berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi. Walaupun saya tidak tahu berapa kali bolak-baliknya. Kan begitu. Lalu permulaan bilang, galak sekali. Tapi sekarang Pak Kasmujo sudah bijak. Saya tidak tahu apakah Pak Kasmujo yang berubah ataukah saya yang berubah katanya. Untuk dalam pikirannya Jokowi pada waktu itu to show, now I am the president, you mau apa, ya kan? Walaupun I call you that you are my pembimbing skripsi, shut up, don't talk anything, kan begitu. Jangan ngomong apa-apa. Gitu persoalannya bro ya. Oke. Apalagi ini ya, saya tidak suka ngata-ngatain ya, tapi saya ingin berretorika saja. Apalagi nih, maju terus Pak Roy Suryo CS demi selamatkan dunia pendidikan kita. Apalagi nih, dari penggunaan ijazah palsu untuk jadi pejabat publik garis miring presiden, bukan presiden ya. Ayo minta Jokowi untuk mau diuji secara terbuka ijazah analognya. Kemudian nggak pakai drama melibatkan Roy CS, kalau hasilnya ternyata asli, salah satunya para termul akan berbangga sangat. Iyalah, ya kan? Ternyata asli, kan pengen begitu omongkan. Tetapi sekarang Anda tidak bisa firmly mengatakan ijazahnya asli ya. Oke. Nanti diterbitkan surat keterangan dokter kalau Pak Kasmujo sudah pikun. Ya enggak lah, mudah-mudahan ya. Kemudian apalagi nih ya, buzzer RP nyata pembohong karena membela pembohong yang nyata bilang sakit tapi bisa datang ke pesta PSI. Kemudian Bang RH bikin polling skripsi Jokowi asli, palsu atau plagiat. Itu. Kita ijazah saja kan, fokus kita di ijazah. Tapi memang untuk mencapai kebenaran ijazah itu bisa dilihat berbagai jalan. Salah satunya apakah skripsinya itu selesai dan diujikan atau tidak. Apalagi nih. Perlu diingat fakta sampai saat ini Prabowo masih melindungi Jokowi. Apakah tersandra kecurangan hasil pemilu 2024?
otak-atik Sirekap. Jangan berharap banyak dari oknum kepolisian yang sudah jadi parcok. Semangat Bang Refli. Kalaupun benar dari kemarin juga udah Jokowi tunjukkan. Saya curiga kemarin dibikin sesuai pesanan. Ya jadi begini saudara sekalian. Kita nggak bisa ya kemudian melarang imajinasi publik. Saya tahu imajinasi publik mengatakan bahwa ijazah Jokowi yang diserahkan kemarin itu sudah dibuat berdasarkan pesanan. Yaitu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagai pengaman yang 5 itu. Ada watermarknya dan lain sebagainya. Tetapi itu pun tetap bisa diuji secara forensik oleh penguji yang independen. Jangan serahkan dong kepada pihak kepolisian yang sudah terbukti tidak independen. Sorry to say ya Pak Polisi, Pak Pol. Ya, Anda dalam hal ini nggak bisa dipercaya kalau urusannya adalah ijazah Jokowi. Sehingga yang terjadi adalah Anda seperti ingin buying time berlama-lama sehingga kasus ini gone with the wind, akan berlalu bersama angin. Jadi tidak pernah ingin diselesaikan setuntas-tuntasnya. Mudah-mudahan saya salah. Karena sebagai anak bangsa, saya ingin negeri ini didasarkan kepada kejujuran, keadilan, nilai-nilai moralitas dan lain sebagainya. Soal jabatan ambillah. Kalian berkuasa silahkan. Toh kalau kalian berkuasa dan zalim, maka balasannya tetap akan ada di akhirat. Kalau kalian berkuasa dan kemudian menggunakan kekuasaan sebaik-baiknya, kami juga senang kok. Siapa bilang kami sedih? Senang. Kalau Prabowo berhasil senang. Tapi yang tentu yang kita tidak bisa diam adalah tidak mau dikritik dan mengatakan seolah-olah sudah berhasil. Kan belum ada yang berhasil. Contoh membebaskan negeri ini dari korupsi kan belum berhasil. Pak Prabowo sendiri baru berpikir 2030 ke depan saya sudah lihat angka-angkanya Indonesia akan baik. Itu kan baru prediksi, belum not this now. Karena itu kita sama-sama jaga. Ada yang menjaganya dari dalam bekerja sebaik-baiknya, ada yang menjaga dari luar agar yang bekerja di dalam itu bekerja sebaik-baiknya dan tidak korup. Sehingga nanti kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.